15 jurusan kuliah yang paling diminati di Indonesia. Jurusan kuliah ini dipilih berdasarkan jumlah peminatnya di SNBT Seleksi Nasional berdasarkan tes tahun 2023. Hari ini, kita akan membahas 15 jurusan kuliah yang paling diminati di Indonesia. Jurusan kuliah ini dipilih berdasarkan jumlah peminatnya di SNBT Seleksi Nasional berdasarkan tes tahun 2023. Jurusan-jurusan tersebut diminati karena memiliki prospek kerja yang baik dan peluang untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Selain itu, jurusan-jurusan tersebut juga menawarkan tantangan dan pengalaman yang menarik. Berikut adalah 15 jurusan kuliah yang paling diminati di Indonesia. 1. Manajemen. Jurusan manajemen mempelajari tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi atau perusahaan. Lulusan manajemen dapat bekerja di berbagai bidang seperti perbankan, keuangan, marketing, HRD, dan operasional. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan manajemen, ekonomi mikro dan makro, akuntansi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen strategi, kepemimpinan, negosiasi, manajemen risiko. 2. Akuntansi. Jurusan akuntansi mempelajari tentang bagaimana mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan laporan keuangan. Lulusan akuntansi dapat bekerja di berbagai bidang seperti perbankan, keuangan, pajak, dan konsultan. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan akuntansi. Akuntansi dasar, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, analisis laporan keuangan, manajemen risiko. 3. Ilmu hukum. Jurusan ilmu hukum mempelajari tentang hukum dan sistem peradilan. Lulusan ilmu hukum dapat bekerja di berbagai bidang seperti pengacara, hakim, jaksa, notaris, dan konsultan hukum. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan ilmu hukum. Hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum ekonomi, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, hukum perburuhan, hukum perdata internasional. 4. Kedokteran. Jurusan kedokteran mempelajari tentang kesehatan manusia. Lulusan kedokteran dapat bekerja sebagai dokter, dokter spesialis, dan peneliti kesehatan. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan kedokteran. Anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, mikrobiologi, patologi klinik, radiologi, kedokteran klinis, kedokteran spesialis. 5. Farmasi. Jurusan farmasi mempelajari tentang obat-obatan. Lulusan farmasi dapat bekerja sebagai apoteker, peneliti farmasi, dan konsultan farmasi. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan farmasi. Kimia farmasi, farmakologi, farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapi, farmasi klinis, teknologi farmasi, manajemen farmasi. 6. Teknik sipil. Jurusan teknik sipil mempelajari tentang perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. Lulusan teknik sipil dapat bekerja sebagai insinyur sipil, konsultan sipil, dan kontraktor sipil. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan teknik sipil. Mekanika tanah, struktur bangunan, hidrologi, transportasi, teknik lingkungan, perencanaan kota, manajemen konstruksi. 7. Teknik mesin. Jurusan teknik mesin mempelajari tentang mesin dan sistem mekanis. Lulusan teknik mesin dapat bekerja sebagai insinyur mesin, konsultan mesin, dan kontraktor mesin. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan teknik mesin. Termodinamika, mekanika fluida, mekanika kontinu, bahan teknik, perancangan mesin, manufaktur, kontrol, sistem energi. 8.
Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro mempelajari tentang listrik dan elektronika. Lulusan Teknik Elektro dapat bekerja sebagai insinyur elektro, konsultan elektro, dan kontraktor elektro. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan Teknik Elektro. Elektronika, telekomunikasi, komputer, kontrol, pembangkit listrik, transmisi listrik, distribusi listrik. 9. Teknik Informatika. Jurusan Teknik Informatika mempelajari tentang komputer dan sistem informasi. Lulusan Teknik Informatika dapat bekerja sebagai software engineer, web developer, sistem analis, dan data scientist. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan Teknik Informatika: algoritma dan struktur data, pemrograman, basis data, sistem operasi, jaringan komputer, keamanan komputer, data science. 10. Ilmu komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi mempelajari tentang proses komunikasi manusia. Lulusan Ilmu Komunikasi dapat bekerja sebagai jurnalis, public relations, marketing communications, dan advertising. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan Ilmu Komunikasi: public komunikasi, praktek komunikasi, media massa, public relations, marketing communications, advertising. 11. Psikologi. Jurusan Psikologi mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan emosi manusia. Lulusan psikologi dapat bekerja sebagai psikolog, konselor, terapis, dan peneliti. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan psikologi: psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. 12. Pendidikan. Jurusan pendidikan mempelajari tentang proses belajar dan mengajar. Lulusan pendidikan dapat bekerja sebagai guru, dosen, dan peneliti pendidikan. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan pendidikan: psikologi pendidikan, pedagogi, metodologi pengajaran, administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, bimbingan dan konseling, pendidikan luar sekolah, kurikulum dan evaluasi pendidikan. 13. Ekonomi. Jurusan ekonomi mempelajari tentang perilaku manusia dalam memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan barang dan jasa. Lulusan ekonomi dapat bekerja sebagai analis keuangan, konsultan ekonomi, dan pebisnis. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan ekonomi: ekonomi makro, ekonomi mikro, statistika ekonomi, akuntansi keuangan, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi. 14. Sastra Inggris. Jurusan Sastra Inggris mempelajari tentang bahasa Inggris, sastra Inggris, dan budaya Inggris. Lulusan Sastra Inggris dapat bekerja sebagai penulis, editor, penerjemah, dan peneliti. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan Sastra Inggris: sastra Inggris kuno, sastra Inggris medieval, sastra Inggris modern, sastra Inggris kontemporer, teori sastra, kritik sastra, penulisan kreatif, penerjemahan, filsafat bahasa. 15. Statistika. Jurusan statistika mempelajari tentang pengumpulan, penyajian, dan analisis data. Lulusan statistika dapat bekerja sebagai analis data, konsultan statistika, dan peneliti. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang dipelajari di jurusan statistika: matematika dasar, statistika dasar, statistika deskriptif, statistika inferensial, probabilitas, statistika Bayesian, statistika komputasi, data mining. Nah, itu dia 15 jurusan kuliah yang paling diminati di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kamu dalam memilih jurusan kuliah. Ingat, tidak ada jurusan yang paling bagus atau paling jelek. Semua jurusan memiliki prospek kerja yang baik, asalkan kamu menyukainya dan mau belajar. Jadi,
Pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan passionmu. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan impianmu.